Halo teman, kali ini saya akan share nggak kuat bayar pinjol, hindari 4 hal ini agar developer tidak langsung datang ke rumah. Nah, video ini saya buat khusus buat teman-teman yang sekarang sudah mentok nggak punya uang untuk bayar pinjaman online. Jadi simak video ini sampai habis ya teman. Nah, pertama-tama jika teman-teman sudah mentok nggak punya uang dan agar developer tidak langsung datang ke rumah, teman-teman coba untuk mengambil pinjaman yang tidak besar ya teman. Karena kita tahu sendiri untuk developer itu ada data-data atau daftar-daftar orang yang akan ditagih. Nah, semakin besar pinjaman kita, maka developer akan memprioritaskan kita sebagai target operasi untuk didatangi ke rumah ya teman. Jadi umpamanya developer ada daftar nih, ada pinjaman 1 juta, 5 juta, 10 juta. Nah, itu otomatis developer akan memprioritaskan yang punya pinjaman 10 juta. Dan untuk yang pinjaman 1 juta kita akan ditagih lain-lain hari saja ya teman. Nah, itu sebagai gambaran ya. Jadi kita harus punya pinjaman yang tidak terlalu besar agar nantinya kita dicoret dari daftar prioritas dari penagihan developer. Itu harus teman-teman perhatikan. Jangan sampai kita punya pinjaman yang membebani kita di luar dari penghasilan atau gaji kita per bulan ya teman. Umpamanya gaji kita 2 juta tapi kita pinjamnya 10 juta, itu lama-kelamaan kita akan nggak punya kekuatan untuk bayar pinjaman dan ujung-ujungnya akan galbay. Nah, itu tidak saya rekomendasikan ya teman. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman kalau sudah mentok nggak bayar dan ingin developer tidak datang ke rumah, teman-teman matikan semua akses hubungan dengan yang namanya pinjaman online. Yang pertama, teman-teman copot kartunya terlebih dahulu, ganti kartu yang lain untuk agar developer tidak bisa menghubungi teman-teman. Nah, ini berfungsi jika teman-teman ditagih oleh developer terus-menerus. Nah, kita tahu jika kita sudah galbay selama 90 hari, maka developer akan langsung menghubungi kita, akan langsung menelpon kita, menanyakan alamat kita, dan ujung-ujungnya akan datang ke rumah. Nah, jika kita mematikan akses ini, maka developer juga akan bingung datang ke rumah karena nggak tahu rumah kita, nggak tahu alamat kita. Nah, ini sangat penting kan teman. Terlebih lagi WA ya. WA ini adalah salah satu sarana komunikasi yang sekarang banyak sekali digunakan orang Indonesia. Jadi teman-teman wajib untuk uninstall WA atau malah ganti WA nomor yang berhubungan dengan pinjaman online, seperti itu ya teman. Yang kedua, jika teman-teman ingin merespon developer, teman-teman wajib untuk tidak memancing developer. Maksudnya memancing ini memancing emosi ya teman, karena kita tahu developer akan langsung mengintimidasi kita, memberikan kata-kata kasar. Jadi kita tidak boleh yang namanya ikut ya teman, karena kalau kita ikut emosi dan kita ikut terintimidasi, nanti ujung-ujungnya akan ada komunikasi yang buruk dan developer akan mendatangi kita jika kita jawabnya dengan emosi, jawabnya dengan kata kasar ya teman. Kalau developer itu sudah terkenal dari dulu emang kata-katanya kasar, gak mengenakan hati dan mengintimidasi. Nah, ini banyak sekali dilakukan oleh developer, padahal di OJK sendiri sudah mengatur tentang penagihan ini tidak boleh mengintimidasi, sudah boleh melakukan kata-kata kasar. Nah, jika teman-teman sampai dikata-katain kasar atau diintimidasi, teman-teman bisa ajukan saja. Nah, cara mengajukan JC lapangan gimana Bang? Saya sudah tulis di deskripsi, teman-teman bisa hubungi nomor WA OJK, dan ingat ada webnya juga, teman-teman bisa langsung hubungan dengan yang namanya pinjaman online agar nantinya developer jerah ya teman. Itu yang ketiga. Untuk yang keempat atau yang terakhir, jangan sering berjanji kepada developer tentang penagihan pinjaman, tentang pelunasan pinjaman. Nah, ini penting sekali karena kalau kita sudah berjanji, maka developer akan rajin mendatangi rumah kita, rajin menelpon kita, rajin meng-WA kita, karena kita dinilai punya kemampuan finansial untuk membayar. Jadi nantinya ke depan developer akan langsung datang ke rumah untuk menagih kita. Nah, itu tidak diharapkan buat teman-teman yang sekarang sudah bingung cari uang untuk bayar pinjaman online. Jadi tidak boleh berjanji-janji ya teman. Teman-teman bilang saja saya sekarang nggak punya uang, seperti itu saja. Nanti jujur saja tentang finansial teman-teman. Misalnya teman emang nggak punya kerjaan, ngomong saja ya teman. Kita jujur dari hati ke hati ke developer. Nanti mungkin developer akan paham dengan permasalahan ini dan untuk kedepannya tidak akan memprioritaskan pinjaman online teman-teman atau penagihan teman-teman, dan developer akan memprioritaskan orang-orang yang lemah iman, lemah mental ya teman. Jadi jika teman-teman kuat mental, kuat iman, tidak akan ditagih developer karena kita tahu developer juga manusia. Jika dia menagih nggak direspon, dia akan bosen dan lama-kelamaan tidak akan menagih
lagi. Nah, itu saja 4 saran saya agar teman-teman tidak ditagih terus-menerus oleh debt collector. Semoga teman-teman terbantu, dan jika teman-teman ada pertanyaan lain bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.